Saat itu perasaanku antara sungkan dan senang. Sungkan karena dia majikanku, senang karena ia begitu simpati dan perhatian padaku. "Kalau Swakit bilang ya Mbak," ujarnya. Iya Pak," jawabku canggung. Namun semakin lama bukannya fokus pada lokasi yang terkilir, Pak Jaka justru terpaku pada kaki muli usku. Kuakui, meski pendapatanku dari usaha laundry pas-pasan, namun aku masih rajin merawat diri. Sering aku menyisihkan uang hasil laundryku untuk membeli krim perawatan, sehingga di usia hampir kepala 4, lain-lainnya masih terjaga dan terjamin keindahan alam semesta. Sejenak ku perhatikan beberapa kali Pak Jaka meneluan ludiahnya. Aku bisa mengerti, mungkin ia merindukan siraman rohani. Melihat hal itu, entah pikiran dari mana, aku malah iseng mengerjainya. Aku berpura-pura mengadu, dengan suara yang sedikit manjia saat itu. Awalnya, aku hanya sekedar menguji imronnya saja. Tetapi rupanya, ia menganggapi hal tersebut dengan berbeda. Menjadi primadona, apalagi seorang janda, memang menjadi serba salah. Itulah yang sedang kualami beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya perkenalkan, namaku Sylvie. Aku merupakan seorang janda yang ditinggal suamiku meninggal 3 tahun lalu, karena penyakit jantung. Saat itu usiaku 47 tahun dan belum mempunyai anak. Menjadi janda di usia tersebut memang terkadang menjadi pihak yang paling disalahkan, apalagi di mata mertuaku. Apa yang aku kerjakan selalu salah, hingga pada akhirnya aku pun bertekad untuk pergi, lalu menyewa sebuah rumah kecil di sudut kota. Setidaknya di sana aku bisa bebas menentukan arah dan jalan hidupku selanjutnya. Untuk mencukupi kebutuhanku, aku membuka jasa laundry dari rumah ke rumah. Karena kebetulan rumah yang aku sewa bersebelahan dengan pemukiman padat penduduk, yang kebanyakan warganya sibuk bekerja. Namun siapa yang mengira dari pekerjaan itulah akhirnya aku bisa mendapatkan keberuntungan yang tak disangka-sangka. Bermula pada pagi itu, saat aku baru seminggu menjalankan usaha laundryku. Jam 7 pagi, aku sudah menjemput cucian ke rumah langgananku, rumah Bu Maya dan rumah Bu Dina. Setelah selesai, aku pulang dengan berjalan kaki karena tak mempunyai kendaraan. Saat melewati rumah yang agak menjorok ke dalam, dari kejauhan seorang pria paruh baya tiba-tiba menyapaku. "Mbak, terima laundry?" "Iya Pak, Bapak mau sekalian laundry?" sahutku. Sekilas pria itu memperhatikan aku dengan seksama. Apalagi penampilanku yang sedikit terbuka tentu membuat pria sulit mengalihkan perhatiannya. "Pak," ucapku memanggil pria yang tampak melongo itu. Iya Mbak, boleh Mbak. Sebentar, saya ambil dulu cuciannya." Aku mengangguk dan berdiri di depan pintu rumahnya. Bapak-bapak yang cukup tampan dan matang menurutku. Dan jika saja aku tak mengingat statusku, mungkin aku sudah terpikat pada bapak itu. Ya maklumlah, sejak ditinggal suamiku, aku merasa sepi, dan wajar saja jika aku pun merindukan perhatian itu. "Ini Mbak, sekalian saya antar pulang ya, soalnya bawaan Mbak terlalu banyak," ucapnya sambil mengambil motor di garasi. Ndak usah Pak, saya sudah biasa kok," sahutku. "Gak apa-apa Mbak, sekalian saya mau cari sarapan." Namun, belum sempat aku menjawab, pria itu lebih dulu mengambil barang-barang yang aku bawa, lalu meletakkan di motornya. Akhirnya, mau tak mau aku menuruti bapak-bapak yang belum ku ketahui namanya itu. Selama di jalan, kami lebih banyak diam, dan kira-kira 15 menit kemudian, sampailah kami di depan rumahku. "Silahkan masuk Pak, rumah saya seperti ini, sederhana," ucapku. Sama saja Mbak, yang penting bisa untuk berteduh." "Oh ya Mbak, saya langsung saja ya, sudah kelaparan." "Hehehe," ujarnya. Kalau Bapak mau, Bapak bisa sarapan di sini saja. Anggap saja sebagai balas jasa. Karena sudah mengantar saya, ucapku menawarkan. "Memang boleh ya Mbak?" tanya bapak itu yang kujawab dengan anggukan. Aku lantas mengambil sepiring nasi beserta tumis kangkung dan juga sambal terasi, lalu membawa dan memberikannya pada bapak itu. Dengan lahap,
Bapak itu memakannya semua masakanku hingga tandas. Sementara aku yang memperhatikan hanya tertawa. Obrolan ringan pun tak luput di antara kami. Dari sana, kami saling mengenal dan tahu asal-usul masing-masing. Bapak itu bernama Jaka. Ia seorang duda pemilik pabrik besi bekas di sudut kota. Istrinya meninggal karena laka lantas 3 tahun yang lalu, dan rupanya dia juga belum mempunyai momongan sepertiku. Makasih ya Mbak Sylvie, Bapak sebenarnya terlalu malas kalau harus membeli sarapan tiap pagi. Bagaimana kalau Mbak kerja di rumah Bapak saja? Untuk memasak dan lain-lainnya, tawar Bapak itu. Gimana ya Pak? Saya mau saja, tapi saya juga ada usaha laundry dan beberapa langganan. Urusan itu masih bisa Mbak dikerjakan kok. Setidaknya pagi Bapak sudah sarapan dan rumah juga sudah dibersihkan. Baiklah kalau begitu Pak, saya setuju, sahutku tersenyum. Begitulah awal mula pertemuan kami. Sejak hari itu setiap pagi, aku lebih dulu memasak sarapan untuk Pak Jaka, majikanku. Setelahnya, aku baru menjemput cucian para pelanggan dan melaundrinya. Hal itu terus aku kerjakan sampai beberapa minggu kemudian, aku menjadi akrab dan tak canggung lagi berinteraksi dengan Pak Jaka majikanku. Aku mengenal Pak Jaka sebagai pribadi yang baik dan sangat toleran. Pak Jaka juga tak pernah menuntut macam-macam. Yang terpenting pekerjaan rumah dan sarapan harus beres. Selain itu, beliau juga menganggapku tak seperti pembantunya, ia lebih menganggapku sebagai teman, sekaligus orang yang bisa menghiburnya. Terbukti, Pak Jaka tak jarang mengajak bercanda atau bercengkrama setelah aku selesai mengerjakan tugas-tugasku. Hal itu pula yang akhirnya membuat aku nyaman berada di dekatnya. Meski begitu, aku masih ragu untuk mengutarakan perasaanku. Begitupun dengan Pak Jaka, yang tak memberikan sinyal lebih padaku. Sampai suatu ketika saat pagi usai memasak di rumahnya, aku berpamitan untuk belanja keperluan dapur karena bahan-bahan memasak juga sudah banyak yang habis. Niat hati ingin berjalan kaki, namun Pak Jaka justru memintaku untuk membawa motornya saja. Selain untuk menghemat waktu, aku bisa menghemat dan tenagaku juga, katanya. Namun karena mungkin hari itu bukan hari keberuntunganku, pada saat aku hendak menyalakan motor, tiba-tiba tanganku tergelincir. Aku tak bisa menahan keseimbangan hingga hampir saja terjatuh. Namun tanpa dikira, dengan sigap Pak Jaka memuyukku dari belakang. Pak Jaka memarkirkan motorku, tapi tetap tak melepas payukannya. Aku yang merasa canggung, kemudian menoleh, dan saling pandang sesaat. Namun tanpa aku kira, tiba-tiba saja Pak Jaka mencuri sebuah sambutan perkenalan padaku. Sontak saja aku terkejut, tapi bukannya menolak, aku justru diam dan ikut menyambutnya. Hati-hati Mbak, ucap Pak Jaka setelah beberapa saat aku terlarut akan suasana. Setelahnya Pak Jaka lantas beranjak pergi meninggalkanku, yang masih bengong dengan perlakuannya itu. Sepanjang hari itu aku tak bisa melupakan kejadian tadi. Bahkan saat aku mengepel lantai di siang hari itu. Gara-gara kepikiran dengan kejadian tadi, sampai-sampai aku tak fokus, hingga tanpa sengaja menumpahkan air sabun pel-pelan tersebut. Tak ayal, aku pun kelimpungan buru-buru membereskan air pel-pelan itu. Tapi sayangnya, saat aku hendak berbalik, mendadak aku terpeleset oleh genangan air, hingga akhirnya terjatuh. Oh, pekiku karena kaki terbentur timba berisi air pel-pelan. Alhasil aku sedikit kesulitan untuk beranjak dari tempatku. Mengetahui hal itu, Pak Jaka yang sedari tadi berada tak jauh dari tempatku, segera berlari ke arahku. Ya ampun, Mbak, enggak apa-apa. Enggak kok Pak, cuma kaki kayak yang keseleo. Setelah berkata demikian, mendadak Pak Jaka bersimpuh lalu mencoba mengurut kakiku. Ujarku yang sedikit terkejut dengan sikapnya itu. Enggak apa-apa kok Mbak, nanti juga mendingan, ujarnya sambil tersenyum. Saat itu perasaanku antara sungkan dan senang. Sungkan karena dia majikanku, senang karena ia begitu simpati dan perhatian padaku. Kalau Swakit bilang ya Mbak, ujarnya. Iya Pak, jawabku canggung. Namun semakin lama bukannya fokus pada lokasi yang terkilir, Pak Jaka justru terpaku pada kaki muli usku. Kuakui, meski pendapatanku dari usaha laundry pas-pasan,
namun aku masih rajin merawat diri. Sering aku menyisihkan uang hasil laundryku untuk membeli krim perawatan, sehingga di usia hampir kepala 4, lain-lainnya masih terjaga dan terjamin keindahan alam semesta. Sejenak ku perhatikan beberapa kali Pak Jaka meneluan ludiahnya. Aku bisa mengerti, mungkin ia merindukan siraman rohani. Melihat hal itu, entah pikiran dari mana, aku malah iseng mengerjainya. Aku berpura-pura mengadu, dengan suara yang sedikit manjiah saat itu. Awalnya, aku hanya sekedar menguji imronnya saja, tetapi rupanya ia menganggapi hal tersebut dengan berbeda. Secara tiba-tiba puizatan tersebut berpindah ke arah padang Sahara Arabia, seiring sambutan perkenalan ia haturkan begitu saja. Sontak saja aku terkejut, niat isengku justru menjadi bumerang saat itu. "Papak," ujarku mengingatkannya. Tapi, bukannya berhenti, Pak Jaka justru melanjutkan niat mulianya. "Bapak, Mama mau apa?" tanyaku panik. "Salah sendiri, tadi kamu mau ancuing Bapak." Tapi Pak, saya cuma..." Ucapanku terhenti ketika ia justru mencari-cari rerumputan padang Sahara yang memang belum dibersihkan sebelumnya. Aku pun tak lagi bisa berkata-kata. Hanya ceramah rohani, sebagai tanda telah hanyut dalam aliran sungai di sana. Entah kapan memindahkannya, kabinet beserta jabatan lainnya tak lagi seperti semula. Bahkan haluanku yang semula biasa berubah sedemikian rupa. Sebagai wanita yang pernah berkeluarga, anehnya aku terlena dengan solusi masalah problematika darinya. Dan hal tersebut terbukti pada saat banjir bandang melanda. Namun di tengah rapat paripurna tersebut, terbesit rasa khawatir yang tiba-tiba hadir di benakku. Aku takut setelah itu Pak Jaka akan meninggalkanku, hanya karena keinginan masalah sesaat itu. Terlebih, dengan status kami yang hanya sekedar majikan dan pembantu, karena tak menutup kemungkinan jika Jaka akan mudah pergi begitu saja. "Pak, ini sudah terlalu jauh, saya nggak bisa." "Maksud kamu?" sahutnya sambil menjeda pagelaran budaya Asia. Sebaiknya kita menjaga batas sewajarnya," sahutku terbata. Mungkin munafik jika aku berkata demikian, namun aku takut jika akhirnya terlalu berharap pada majikanku itu. Seketika raut wajah Jaka yang semula ceria berubah datar dan dingin. "Oke, anggap semua tak pernah terjadi? Baiklah, jika itu maumu. Mulai hari ini, kita batasi diri kita masing-masing," sahutnya sambil membereskan lain-lainnya. Ia melangkah pergi, meninggalkanku yang tiba-tiba menyesal dengan ucapanku sendiri. Aku yang meminta batasan, namun aku sendiri yang justru sedih dengan keputusanku. Bahkan aku berharap jika Jaka akan menolak usulanku itu. Sejak hari itu, Pak Jaka mulai menjaga jarak denganku. Pak Jaka sering berangkat lebih pagi saat aku datang ke rumahnya, dan pulang petang saat aku sudah pulang juga. Tak ada lagi canda tawa yang biasa kami lewati bersama. Tak ada lagi gurauan Pak Jaka yang membuatku tertawa. Bahkan makanan yang biasanya habis tak tersisa, kini hanya dimakan sebagian saja. Entah mengapa aku merasa kehilangan sosok yang dulu pernah mengisi hari-hariku. Semua terasa hambar dan tak ada kejelasan tentang status di antara kami. Hingga seminggu berlalu, akhirnya, aku bertekad menunggu majikanku itu pulang. Aku menunggu di kursi pintu ruang tamu. Aku tak lagi peduli selarut apa pria itu datang. Rasa rindu yang kian melanda membuatku memutuskan meminta penjelasan tentang kelanjutan keakraban kami, terutama dengan juga pekerjaanku. Malam itu, bolak-balik aku memperhatikan jam dinding. Namun hingga jam 1 dini hari, tak ada tanda-tanda kepulangan majikanku itu. Rasa kantuk yang sedari tadi melanda membuatku tanpa terasa terlelap di kursi dengan sendirinya. Entah berapa lama aku terlelap, tapi tiba-tiba aku merasa ada yang aneh pada diriku. Seperti sesuatu ada yang berenang di segitiga Bermuda, lalu melintasi samudra Antartika dan mondar-mandir di sana. Hingga tanpa sadar ceramah rohani pun tercipta dan memaksaku untuk membuka mata. Namun pada saat aku mengerjapkan mata, betapa terkejutnya aku. Kepala Pak Jaka telah berada di rerumputan padang Sahara. Ia sibuk mencari teko Aladin yang tertinggal di sana.
Pak Jaka? Panggilku terbata. Mendengar suaraku, dengan serta-merta ia menghentikan pencarian teko Aladinnya. Ia buru-buru beranjak dan bersikap seperti sedia kala. Maaf, Mbak, ucapnya. Mulanya ia tersenyum, namun sedetik kemudian wajahnya berganti datar lagi. Pria itu lantas beranjak hendak pergi meninggalkanku, namun aku lebih dulu beranjak dan menaruhnya. Tunggu, ujarku tanpa mengembalikan keadaan yang ada. Pak Jaka menoleh. Kenapa Bapak selalu menghindar? Kenapa juga masakanku selalu tersisa? Kalau seperti ini terus, untuk apa aku bekerja di rumah Bapak? Apa maumu? Bukan kamu yang menyuruhku membatasi diri. Sudah kukabulkan semuanya. Apa aku masih salah? Ujarnya. Aku diam tak tahu harus menjawab apa. Tapi sedetik kemudian ia kembali bertanya. Sekali lagi, apa maumu? Tanyanya dengan nada agak tinggi. Konstan aku menitikan air mata. Rasanya sudah tak ada lagi yang bisa ia harapkan dariku. Bahkan untuk memperbaiki keakraban kami pun mustahil rasanya. Suasana hening sesaat, sampai beberapa detik kemudian aku kembali berucap. Asal Bapak tahu, aku cuma ingin sama Bapak. Setelah berkata demikian, aku segera mengemasi Kabinet Negara. Sambil menghapus air mata, aku melangkah perlahan menuju pintu utama. Namun mendadak langkahku terhenti ketika sebuah feyukan mendarat begitu saja. Maafkan Bapak, Bapak sayang sama kamu, Bapak nggak bisa tanpa kamu. Ucapannya berhasil membuat aku menangis. Aku menangis bahagia karena aku yakin ia memiliki perasaan yang sama denganku. Bahkan aku tak lagi keberatan ketika ia membawaku menuju hamirnya. Dan ya, malam itu menjadi malam yang berbeda untukku. Tak ada kekhawatiran yang sebelumnya mengganggu pikiranku, terutama saat tadi ia mengutarakan perasaannya padaku. Akhirnya malam itu, Pak Jaka kembali mengulang saran serta solusi permasalahan tersebut. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya hingga subuh menjelang, dan banjir bandang pun mereda. Aku benar-benar tak percaya perkenalan kami akan berujung bahagia. Meski semula aku sempat putus asa, tapi dengan keyakinan bersama, kami bisa melaluinya. Akhirnya, sebulan kemudian, Pak Jaka meyakinkan hati untuk melamarku menjadi istrinya. Aku pun menerimanya dengan senang hati. Kata sah telah terucap, dan aku resmi menjadi istrinya. Pernikahan yang digelar memang sederhana, tapi kami berharap rumah tangga kami akan abadi sampai ajal memisahkan nantinya. Begitu kisah yang kualami dengan Pak Jaka. Pesanku, jangan takut untuk mengutarakan perasaan pada orang yang kita kagumi. Karena pada dasarnya, kesempatan tak akan terulang untuk kedua kalinya.